Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di channel Tupaku Online Channel. Nah, di video kali ini aku ingin membahas soal pengajuan nikah dengan anggota TNI. Nah, jadi ini tuh banyak banget pertanyaan yang ditanyakan ke aku, baik itu di DM Instagram ataupun DM TikTok, dan juga banyak juga komen-komen di Reels ataupun video feed aku, TikTok aku gitu ya. Jadi tuh sebenarnya ini pertanyaan tuh agak apa ya, agak tabu mungkin ya, agak orang tuh kalau mau tanya itu kayak malu gitu loh. Kira-kira tuh kalau tanya kayak gini apakah tidak apa-apa? Aku takutnya kalau tanya gini nanti dikira gimana-gimana, atau takutnya tuh saat bertanya pertanyaan ini yang ditanyain tuh overthinking atau gimana gitu ya. Jadi teman-teman ya, banyak banget yang tanya ke aku, yaitu, Kak, apakah kalau sudah tidak perawan itu boleh menikah dengan anggota TNI? Nah, ayo di sini teman-teman, siapa yang pernah tanya pertanyaan kayak gitu ke aku, baik itu di DM Instagram ataupun TikTok, bahkan ada yang komen di TikTok aku. Nah, oke, kali ini akan aku jawab di video ini ya teman-teman. Ya mungkin di sini emang pertanyaan tuh agak tabu atau mungkin agak apa ya agak aneh gitu ya untuk ditanyakan, tapi karena emang itu banyak banget yang tanya, jadi aku jawab lewat video ini. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman ya yang mungkin galau, khawatir, risau gitu kan. Nah, kali ini kita bahas yuk. Nah, jadi teman-teman ya, di video sebelum-sebelumnya tentang pengajuan nikah itu aku sudah pernah sharing ya tentang tes kesehatan, salah satunya yaitu ada tes cek keperawanan gitu kan. Nah, tesnya seperti apa? Teman-teman kalau penasaran, lihat video aku yang ini ya. Di situ aku sudah menjelaskan tes keperawanan itu gimana, seperti apa. Nah, jadi di video kali ini aku hanya akan menjawab apakah kalau misal sudah tidak perawan apakah boleh gitu ya menikah dengan anggota TNI. Nah, itu semua teman-teman jawabannya kembali ke calon suami teman-teman, kembali ke abangnya. Apakah mau, apakah bisa menerima keadaan teman-teman yang sudah tidak perawan gitu ya. Jadi kalau misal nih si abangnya mau menerima teman-teman gitu kan, tidak masalah dengan masa lalu teman-teman, it's okay, nggak apa-apa, ya udah langsung lanjut aja untuk pengajuan nikah. Nah, tapi kalau misal nih si abangnya mungkin keberatan atau tidak terima atau ya tidak bisa, nah itu coba teman-teman rundingkan, coba teman-teman tuh jelaskan apa permasalahannya, kenapa bisa sampai seperti itu ya. Nah, jadi di sini aku tidak menyalahkan teman-teman ya, calon pengantin wanitanya kenapa sudah tidak perawan, entah itu dengan masa lalunya, dengan mantannya, atau karena kecelakaan, atau mungkin disebabkan oleh abangnya sendiri. Aku tidak mencari tahu ataupun tidak menyalahkan atau membenarkan hal tersebut. Pokoknya di sini aku hanya menjawab itu kalau sudah tidak perawan tuh boleh apa enggak nikah dengan TNI. Nah, semua itu tergantung dengan abangnya. Kalau abangnya mau menerima, ya monggo silahkan, berarti kalian bisa lanjut pengajuan nikah. Tapi kalau emang di awal kalian sudah ngasih tahu, sudah menjelaskan, abangnya tetap tidak bisa menerima dengan kondisi teman-teman seperti itu, ya berarti itu sudah keputusannya abangnya gitu loh. Kalau coba deh nanti teman-teman coba diskusi lagi, kalau misal empat mata tidak bisa, coba antar keluarga, gak apa-apa, diajak orang tuanya teman-teman sama orang tuanya si abang, barangkali dengan bantuan keluarga ada jalan keluarnya gitu ya. Nah, jadi teman-teman sampai di sini sudah terjawab ya. Jika teman-teman sudah tidak perawan gitu kan, tuh bisa melanjutkan atau bisa mengajukan nikah dengan anggota TNI, tapi itu semua keputusan ada di abangnya ya. Terlepas itu teman-teman tidak perawannya dengan siapa, tidak peduli ya, tidak mau tahu juga aku ya. Yang penting jika dua belah pihak, si cewek sama si cowok oke, tidak apa-apa, tidak masalah, boleh maju pengajuan nikah, ngerti ya. Tapi kalau memang dirasa gitu ya salah satu pihak keberatan, nah coba dirundingkan dulu sebelum pengajuan nikah. Jangan sampai ini ya teman-teman, sudah pengajuan nikah, nah sudah mau selesai pengajuan nikahnya, di pertengahan baru teman-teman jujur ya kalau ternyata teman-teman sudah tidak pengajuan nikah. Katanya mungkin saat tes keperawanan atau mungkin saat tes kehamilan kayak gitu kan, ternyata diketahui teman-teman sudah tidak perawan. Terus tadi kan disitu pasti akan muncul perdebatannya. Itu jangan sampai ya teman-teman. Pokoknya sebelum kalian
menjalani pengajuan nikah ya, di awal harus sudah diskusi ya. Dulu teman-teman misal pernah jatuh dari sepeda, pernah kecelakaan atau apapun itu yang menyebabkan mungkin selaput darah kalian sobek atau pendarahan di area situ gitu, jelaskan, pokoknya jelaskan ke abangnya. Kalau misal dengan kata-kata teman abangnya tidak percaya, coba orang tua bantu untuk menjelaskan ya. Karena apa ya teman-teman, aku tuh juga nggak ngerti ya, karena banyak cowok kok yang mau menerima dengan kondisi calon istrinya walaupun sudah tidak perawan ya, entah itu masa lalunya seperti apa, tapi juga banyak yang kayak ya nggak mau gitu loh. Aku mau nikah ya, aku pengen carinya yang masih tinggi kayak gitu kan. Nah pokoknya yang penting ada pembahasan di awal, jangan ada yang ditutup-tutupi, oke? Dan nanti saat pengajuan pun ya, saat wawancara itu teman-teman juga harus bisa menjelaskan gitu ya. Misalnya teman-teman dulu pernah kecelakaan dengan mantan atau mungkin jatuh, dan nanti saat wawancara, saat ditanyakan dari hasil tes kesehatannya itu, kalaupun sudah tidak tinggi kan kalian nanti menjelaskan tuh sama komandan-komandan saat pengajuan ya, sudah menjelaskan itu dulu alasannya kenapa. Nanti si abangnya pasti juga akan menjelaskan alasan kamu mau menerima si calon pengantin perempuan ini apa, walaupun sudah tidak tinggi kayak gitu. Pokoknya diskusi dulu, kalau sudah clear baru pengajuan, oke? Jangan sampai ada salah paham saat proses pengajuannya ya teman-teman. Apalagi kalau misal ketahuannya tuh kalau sudah nikah, sudah sah gitu ya, baru ketahuannya mungkin pas malam pertama atau gimana. Nah itu jangan sampai seperti itu. Jangan sampailah kita mau ibadah gitu kan, menikah kan ibadah, tapi kita membohongi salah satu pasangan kita menutupi ya, walaupun itu mungkin terasa sakit buat kita atau mungkin kita anggap itu sebuah aib gitu ya, tapi nggak apa-apa, terbuka saja teman-teman dengan pasangannya teman-teman, oke? Jangan ada ditutupi. Kalau misal nih teman-teman sudah jujur ya, kalau kalian pengen si abang juga jujur, nggak apa-apa, jujur aja, si abang sudah jujur juga kayak gitu ya. Pokoknya tuh jangan ada ditutupi gitu ya, karena ingat menikah itu untuk seumur hidup, bukan untuk coba-coba. Nah itu tadi penjelasannya teman-teman ya dari aku. Pokoknya buat teman-teman di sana ya yang masih ragu dengan kondisi yang seperti itu, ayo coba ngobrol sama abangnya ya, jangan ditutupin ya, jangan dipendam bingung sendiri, jangan ya. Pokoknya terbuka, saling cerita, cari solusinya bersama-sama, oke? Nah itu tadi ya teman-teman jawaban aku soal pertanyaan kalau misal sudah tidak ting-ting gitu ya, apakah boleh menikah dengan anggota TNI. Itu jawabannya boleh ya, dengan syarat si abangnya memang mau menerima kondisi teman-teman yang seperti itu. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan lain, boleh komentar di bawah atau DM ya di Instagram aku @ulandeni. Jangan lupa untuk like video ini, kemudian subscribe channel YouTube aku, dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya, dan jangan lupa ya untuk di-share ke semua sosial media teman-teman agar video ini jadi lebih bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.